warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertemuan pertama dari mata kuliah kewirausahaan, kita akan membahas konsep kewirausahaan. Landasan dasar ilmu kewirausahaan diajarkan di perguruan tinggi berdasarkan Impres nomor 4 tahun 95 tentang gerakan nasional memasyarakatkan dan membudayakan kewirausahaan. SKB Menteri Negara Koperasi nomor 2 SKB Meneg 6 2000 dan nomor 4 garing U garing SKB garing 2000 tanggal 29 Juni 2000. Sejarah dan pengertian kewirausahaan. Periode awal dimotori Marco Polo terdapat dua pihak, yakni pihak pasif pemilik modal dan pihak aktif pengguna modal untuk berdagang. Abad pertengahan, wirausahawan dilekatkan pada aktor dan seorang yang mengatur proyek besar. Tipe wirausahawan yang menonjol antara lain orang yang bekerja dalam bidang arsitektural. Abad 17, wirausahawan adalah seorang pengambil resiko, membeli pada harga tetap namun menjual dengan harga tidak pasti. Ketidakpastian inilah yang disebut dengan menghadapi resiko. Abad 18, pada masa itu dibedakan antara pemilik modal dan wirausahawan sebagai seorang penemu. Abad 19, sedangkan di abad ke-19 dan 20, wirausahawan didefinisikan sebagai seseorang yang mengorganisasikan dan mengatur perusahaan untuk meningkatkan pertambahan nilai personal. Abad 20, inovasi melekat erat pada wirausahawan di masa sekarang. Sejarah kewirausahaan yaitu abad pertengahan berarti aktor atau orang yang bertanggung jawab dalam proyek produksi berskala besar. Bentuk entrepreneur, klerikal, pekerjaan arsitek, bangunan istana. Abad ke-17, seseorang yang menanggung resiko untung rugi dalam mengadakan kontrak pekerjaan dengan pemerintah dengan menggunakan fixed price. Sejarah kewirausahaan abad ke-17, kontrak dengan pemerintah untuk memasok produk melalui penetapan harga agar lebih jelas perolehan keuntungan ataupun rugi. Tahun 1725, Richard Cantillon menyatakan entrepreneur sebagai orang yang menanggung resiko yang berbeda dengan orang yang memberi modal. Tahun 1797, Bedel menyatakan wirausaha sebagai orang yang menanggung risiko, yang merencanakan supervisi, mengorganisasi, dan memiliki. Sejarah kewirausahaan abad 1803, Jean Baptiste Say menyatakan adanya pemisahan antara keuntungan untuk entrepreneur dan keuntungan untuk pemilik modal. 1876, Francis Walker membedakan antara orang yang menyediakan modal dan menerima bunga dengan orang yang menerima keuntungan karena keberhasilannya memimpin usaha. Sejarah kewirausahaan abad ke-15, bahwa seorang wirausahawan adalah orang yang melihat peluang kemudian menciptakan sebuah organisasi untuk memanfaatkan peluang tersebut. 1934, Joseph Schumpeter, seorang entrepreneur, adalah seorang inovator dan mengembangkan teknologi. 1961, David McClelland, entrepreneur, adalah seseorang yang energik dan membatasi risiko. 1964, Peter Drucker, seorang entrepreneur, adalah seseorang yang mampu memanfaatkan peluang. Sejarah kewirausahaan pada abad 19, istilah wirausaha dan wiraswasta. Albert Shapiro tahun 1975, seseorang yang memiliki inisiatif, mengorganisir mekanisme sosial dan ekonomi dan menerima risiko kegagalan. 1980, menurut Carl Vesper, seorang entrepreneur berbeda dengan seorang ahli ekonomi, psikologis, business person, dan politician.
1983, Gifford Pinchot, intrapreneur, adalah seorang entrepreneur dari dalam organisasi yang sudah ada atau organisasi yang sedang berjalan. 1985, Robert Historich, entrepreneur adalah proses penciptaan sesuatu yang berbeda dalam nilai dengan mencurahkan waktu dan usahanya, menanggung penyertaan keuangan, psikologis, risiko sosial, dan menerima hasil akhir berupa uang dan kepuasan diri. Sejarah kewirausahaan. Sejak abad 19 muncul banyak istilah entrepreneurship. 1992, David Osborne dan Ted Graeber, bukunya Reinventing Government, artinya mewirausahakan birokrasi. Pemerintah dengan seluruh jajarannya harus merubah orientasinya terhadap rakyat. Pemerintah harus mengarahkan bahwa perlu ada persaingan ke dalam pemberian layanan. Pemerintah harus membiayai hasil. Pemerintah harus berorientasi pelanggan, bukan birokrasi. Sejarah kewirausahaan Reinventing Government, targetnya pemerintah yang bersih dan berwibawa. Pemerintah harus menghasilkan, bukan membelanjakan. Pemerintah harus mencegah daripada mengobati. Pemerintah harus berorientasi pasar dan mendongkrak perubahan melalui pasar. Targetnya rakyat harus memperoleh kepuasan dari segala sektor pelayanan pemerintah. Jika rakyat puas pelayanan pemerintah, maka rakyat akan tidak segan membayar pajak, retribusi, kontribusi, dan lain-lain. Demikian pentingnya pemerintah. Pengertian ilmu kewirausahaan. Ilmu kewirausahaan adalah suatu disiplin ilmu yang mempelajari tentang nilai kemampuan atau ability, perilaku seseorang dalam menghadapi tantangan hidup untuk memperoleh peluang dengan berbagai risiko yang dihadapinya. Entrepreneur menurut Thomas Weismayer tahun 1996, entrepreneurship is the result of discipline, systematic process of apply creativity and innovation to need and opportunities in the marketplace. Kewirausahaan adalah hasil dari suatu disiplin, proses sistematis, penerapan kreativitas dan keinovasian dalam memenuhi kebutuhan dan peluang di pasar. Kemudian perkembangan ilmu kewirausahaan. Dulu kewirausahaan adalah urusan pengalaman langsung di lapangan. Kewirausahaan merupakan bakat bawaan sejak lahir. Entrepreneurship are born not made. Kewirausahaan kesannya tidak dapat dipelajari dan diajarkan. Sekarang kewirausahaan merupakan disiplin ilmu yang dapat dipelajari dan diajarkan serta independen. Kewirausahaan tidak hanya bakat bawaan sejak lahir, akan tetapi dapat dipelajari dan diajarkan. Entrepreneurship are not only born but also made. Siapa entrepreneur? Mereka yang menjadi entrepreneur adalah orang-orang yang mengenal potensi, orang-orang yang mau belajar mengembangkan potensinya untuk menangkap peluang, opportunity. Orang-orang yang mau mengorganisir usahanya dalam mewujudkan cita-citanya. Memiliki bakat saja tidak cukup. Yang harus dimiliki adalah pengetahuan segala aspek usaha yang akan ditekuninya. Pengertian kewirausahaan. Entrepreneurship adalah jiwa kewirausahaan yang dibangun untuk menjembatani antara ilmu dengan kemampuan pasar. Entrepreneurship meliputi pembentukan perusahaan baru, aktivitas perkewirausahaan, juga kemampuan manajerial yang dibutuhkan seorang entrepreneur. Entrepreneurship didefinisikan sebagai kewirausahaan yang terjadi di dalam organisasi yang merupakan jembatan kesenjangan antara ilmu dengan keinginan pasar. Entrepreneur didefinisikan sebagai seorang yang membawa sumber daya berupa tenaga kerja, material, dan aset lainnya pada suatu kombinasi yang menambahkan nilai yang lebih besar daripada sebelumnya dan juga dilekatkan pada orang yang membawa perubahan, inovasi, dan aturan baru. Entrepreneur adalah kegiatan dalam menjalankan usaha atau berwirausaha. Kewirausahaan mengacu pada perilaku yang meliputi pengambilan inisiatif, mengorganisasi kembali mekanisme sosial dan ekonomi untuk mengubah sumber daya dan situasi pada perhitungan praktis, penerimaan terhadap risiko dan kegagalan.
Faktor-faktor keberhasilan dan kegagalan wirausaha. Keberhasilan wirausaha, faktor-faktornya diantara lain kerja keras, kerjasama dengan orang lain, penampilan yang baik, yakin, pandai membuat keputusan, mau menambah ilmu pengetahuan, ambisi untuk maju, pandai berkomunikasi. Kegagalan kewirausahaan, penyebab kegagalan dalam usaha pada umumnya kurangnya dana untuk modal, kurangnya pengalaman dalam bidang bisnis, tidak ada perencanaan yang tepat dan matang, tidak cocoknya minat terhadap bidang usaha yang sedang digelutinya. Jenis kegagalan, kegagalan yang dapat dihindarkan, kegagalan yang tidak dapat dihindarkan. Kemudian karakter wirausahawan, berwatak luhur, bekerja keras dan disiplin, mandiri dan realistis, prestatif dan komitmen tinggi, berpikir positif, bertanggung jawab, dapat mengendalikan emosi, tidak ingkar janji, menepati janji dan waktu, belajar dari pengalaman, memperhitungkan risiko, merasa kebutuhan orang lain, bekerja sama dengan orang lain, menghasilkan suatu untuk orang lain, memberi semangat kepada orang lain, mencari jalan keluar bagi setiap permasalahan, merencanakan sesuatu sebelum bertindak. Sifat-sifat yang harus dimiliki wirausahawan: percaya diri, berorientasi pada tugas dan hasil, pengambilan risiko, kepemimpinan, keorisinalan, berorientasi ke masa depan, kreativitas. Konsep 10D dari Brickgrave tentang sifat-sifat kewirausahaan: dream, mempunyai visi; decisiveness, tidak bekerja lambat; doors, tidak mau menunda kesempatan; determination, memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi dan tidak mau menyerah; dedication, semua perhatian dan kegiatannya dipusatkan semata-mata untuk kegiatan bisnisnya; devotion, kegemaran atau kegila-gilaan; detail, selalu memperhatikan faktor-faktor yang kritis. Kemudian destiny, bertanggung jawab terhadap nasib dan tujuan yang hendak dicapainya. Dolar, motivasinya bukan memperoleh uang, akan tetapi dianggap uang sebagai ukuran kesuksesan bisnis. Distribute, bersedia mendistribusikan kepemilikan bisnisnya terhadap orang-orang kepercayaannya. Pemanfaatan waktu yang digunakan secara efektif dan efisien. Jadi seorang wisatawan itu bisa kegagalan itu bisa dia prediksi gitu. Misalnya kegagalan yang bisa dihindari yaitu harga ataupun produk baru yang dikeluarkan oleh pesaing gitu. Jadi dengan agresif, kegagalan eksternal itu bisa langsung ditanggulangi oleh seorang wirausahawan yang baik ya. Kemudian kegagalan internal tentunya produktivitas yang rendah, kemudian kualitas dan kuantitas produksi itu bisa dihindari dan ada strategi-strategi untuk capaian-capaian yang dia inginkan. Kemudian kegagalan yang tidak dapat dihindari yaitu contohnya seperti saat ini ya, ada wabah COVID sehingga pasar cenderung kurang bergairah. Jadi produk mereka mungkin akan mengalami penurunan penjualan yang signifikan. Nah itu kegagalan ini dapat dengan adaptasi teknologi misalnya ya, dengan marketplace gitu ya, ada adaptasi teknologi baru gitu ya, menjualnya tidak hanya offline tapi juga online gitu ya. Seorang wirausahawan itu harus memiliki minimal karakternya 3, yaitu motivasi, yaitu memotivasi diri, kepuasan apa ataupun capaian apa yang ingin dicapai. Kemudian pengambilan risiko, dia harus berani dalam mengambil risiko dengan kegagalan-kegagalan yang dapat dia prediksi ataupun kegagalan-kegagalan yang dapat dihindari ataupun kegagalan yang tidak dapat dihindari. Kemudian yang ketiga yaitu berinovasi terus ya, adaptasi terhadap teknologi, baik itu teknologi produksi ataupun teknologi distribusi ataupun pemasaran ya. Jadi itu minimal 3 faktor. Selanjutnya banyak faktor lain yang harus dimiliki oleh wirausahawan ya. Kemudian
ada jalan menuju wirausahawan sukses, yaitu mau bekerja keras, bekerja sama dengan orang lain, networking juga faktor yang penting. Kemudian penampilan yang baik, yakin, pandai membuat keputusan, mau menambah ilmu pengetahuan, ambisi untuk maju, pandai berkomunikasi. Beberapa kelemahan wirausahawan Indonesia antara lain sifatnya, mentalnya yang meremehkan mutu, yang mentalnya suka menerobos aja, jadi tanpa ada pertimbangan ataupun ada pemikiran yang matang gitu ya, yang tidak percaya kepada diri sendiri, kemudian sifat yang tidak berdisiplin. Jadi seorang wirausahawan itu terlihat waktunya banyak gitu ya, padahal sebetulnya seorang wirausahawan itu perlu memiliki disiplin tinggi. Kenapa? Karena dia bekerja sendiri. Kalau bekerja sendiri sebetulnya pikirannya yaitu tadi berpusat gitu ya terhadap bisnis ini. Jadi siang malam itu pikirannya terhadap bisnisnya, tapi mungkin yang kalian yang dilihat oleh orang lain itu dia enak aja gitu, menikmati hidupnya, jalan-jalan bersama keluarga gitu ya, mengerjakan hobinya. Padahal enggak, dalam sela-sela ia mengerjakan hal lain, di pikirannya itu tetap bisnisnya gitu ya. Kemudian mental yang suka mengabaikan tanggung jawab yang kokoh. Oke, sekian pertemuan pertama mata kuliah kewirausahaan. Semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ketemu lagi nanti di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.